Shalom, selamat malam, selamat berjumpa rekan-rekan persekutuan kaum wanita Gereja Kebait Jemaat Sangatta yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang kita boleh nikmati di dalam kehidupan kita, secara khusus untuk sepanjang hari yang telah kita lalui di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7. Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kehidupan kami, yang telah menuntun menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Malam hari ini kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, sehingga firman-Mu dapat kami renungkan dengan baik di dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya pilih dari 1 Tesalonika, pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 3 ayat firman Tuhan yang sudah sangat lazim di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan seperti berikut. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu kemampuan hati untuk mengucap syukur. Kemampuan hati untuk mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
sesuatu hal yang tidak mudah bagi kita untuk bersyukur. Tetapi inilah cara yang harus kita lakukan untuk melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita terpenuhi. Ini cara bagaimana kita naik ke tingkat iman yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Ucapan syukur mematahkan kuasa musuh. Ucapan syukur membuat kita menang sebenarnya. Mengucap syukur membuat kita lebih bergairah dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, kapanpun Anda bersyukur kepada Tuhan, meskipun berada di dalam keadaan yang sulit, musuh akan kalah dalam pertempuran yang besar di dalam kehidupan kita. Musuh kita siapa? Iblis dan kedagingan kita. Ya. Ketika kita bersyukur di tengah kesulitan hidup kita, di tengah pergumulan hidup kita, sebenarnya di situ kita mendapatkan sukacita yang Tuhan anugerahkan di dalam hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Ini yang kadang menjadi perbincangan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mengucap syukur ketika kita dalam keadaan sulit? Bagaimana mungkin kita bersyukur ketika kita sedang bersedih? Sulit rasanya. Tetapi ketika kita mampu untuk mengucap syukur dengan situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang mendapatkan sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu, apakah kita bersyukur dalam keadaan yang baik, apakah kita bersyukur dalam keadaan yang susah? Ya, ingat bahwa Allah sedang menolong kita, menuntun kita supaya kita mampu atau memiliki kekuatan hati untuk dapat bersyukur. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rasa syukur adalah kunci yang mengubah situasi di sekitar kehidupan kita. Dan itulah yang akan mengubah kehidupan kita selanjutnya. Mengubah pandangan kita, mengubah sikap kita. Sehingga ada kekuatan di dalam hati kita, ada kemampuan di dalam hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang unik yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Supaya mereka dalam nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka dengan satu kata, yaitu ungkapan syukur. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bersyukur di dalam kehidupan ini? Yang pertama, ucapan syukur akan membawa kepuasan hati. Ucapan syukur akan membawa kita lebih puas. Kita dimenangkan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya mulailah berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hal. Bukan hanya ketika kita diberkati Tuhan. Bukan hanya ketika kita mencapai kesuksesan. Bukan hanya ketika kita senang. Ya. Tetapi mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala hal di dalam kehidupan ini. Ya.
Kita melihat Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa satu tantangan yang begitu berat, satu pergumulan hidup Rasul Paulus yang begitu berat, yaitu meyakinkan orang lain bahwa dia adalah orang yang sudah akil balik, yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya. Dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini satu pergumulan hidup yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Tetapi dalam hal ini dia bersyukur kepada Tuhan. Meskipun sulit baginya, tapi dia harus mengucap syukur kepada Tuhan karena perjumpaan dan pertemuannya dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mampu mengucap syukur di dalam kehidupan kita, kita pasti merasa puas. Kita pasti merasa senang. Dan kita pasti menikmati kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, maka Tuhan pasti dipermuliakan. Ya. Ketika kita mengucap syukur, itu tidak terlepas dari sukacita di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mampu mengucap syukur di dalam kehidupannya akan diwarnai dengan sukacita yang penuh, sukacita yang melimpah di dalam sepanjang kehidupannya. Ya. Ada satu kisah, seorang tukang ojek yang mengalami kecelakaan yang parah, sehingga kakinya harus diamputasi. Ya. Yang membuat tukang ojek ini sulit untuk berjalan seperti di masa yang sudah berlalu. Dia harus kehilangan pekerjaan. Dia harus duduk di rumah. Tetapi apa yang terjadi dengan situasi dan kondisi yang dia alami? Justru di sana dia bisa merasakan campur tangan Tuhan yang begitu ajaib terjadi dalam kehidupannya. Ketika kakinya yang diamputasi sudah sembuh, dia berjuang. Dia berjuang untuk membeli kaki palsu. Dan dia sambungkan di kakinya. Meskipun dia harus berjalan pincang, tidak normal, tetapi dia katakan, dengan kaki yang sepotong ini, aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kaki yang sepotong ini, Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan. Dengan kondisi yang dia alami, dia datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan. Dengan kondisi yang dialami, ada kepuasan tersendiri di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mampu untuk bersyukur di dalam kehidupan ini, tidak ada kesulitan yang akan menjadi hambatan besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada tantangan yang besar yang lebih rumit yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, Daud berkata di dalam Mazmur 116 ayat 17, dia katakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Marilah setiap kita memiliki rasa syukur dan ungkapan syukur, dan kita persembahkan kepada Tuhan. Sama seperti Daud, bagaimana dia mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung dia datang bersyukur kepada Tuhan, meskipun tantangan yang dihadapi begitu berat, begitu banyak di dalam kehidupannya. Bersyukur di dalam segala hal, tidak memandang situasi. Bersyukur di dalam segala hal,
Tidak hanya ketika kita dalam keadaan hati yang baik, tetapi ketika kita mampu bersyukur di dalam segala sesuatunya, maka di sanalah kita memiliki kekuatan hati untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, kalau tadi ada kepuasan hati, ketika kita memiliki kemampuan hati untuk bersyukur, maka dari ungkapan syukur itu kita akan mempersembahkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah semangatmu itu tetap tumbuh dan terus bangkit di dalam kehidupanmu. Jangan karena persoalan sepele, jangan karena pergumulan yang berat, maka roh kita padam. Ketika roh kita padam, maka kita tidak memiliki kekuatan hati untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mampu untuk memuji Tuhan. Kita tidak mampu untuk mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Karena hanya kesesakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada saudara-saudari, rekan-rekan persekutuan kaum wanita yang saat ini hatinya sedang gundah gulana, yang saat ini sedang sumpek dengan berbagai masalah yang terjadi, lagi galau dengan masalah rumah tangga. Dan itu pasti kita memiliki persoalan-persoalan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Jangan tunjukkan persoalanmu, tetapi tunjukkan sukacitamu. Jangan tunjukkan masalahmu. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Jangan tunjukkan masalahmu. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah selalu. Wah, ini hal yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan pujian kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ya, sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Hati yang kuat pasti dapat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi hati yang rapuh tidak akan pernah bangkit dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul saudara. Ketika kita terus bersukacita, ketika hati kita terus bergembira, ya, wajah ini tidak akan cepat keriput. Ya, kulit-kulit ini tidak akan cepat mengerut. Hati yang gembira akan nampak di wajah yang selalu berseri-seri. Ya. Seperti wajah saya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, ya, saya tahu bahwa ibu-ibu punya pergumulan yang begitu berat. Menjadi ibu rumah tangga, mengurus, menata kehidupan rumah tangga, mendidik, memelihara anak-anak, urusan pekerjaan di rumah, ya, merawat dan mengasihi suami, itu tanggung jawab yang begitu berat. Tetapi firman Tuhan datang menghibur kita, menjadi kekuatan bagi kita. Engkau punya hati, miliki kekuatan hatimu untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajar kami untuk tetap bersukacita, untuk tetap berdoa, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Tolong kami Tuhan menjalani kehidupan ini. Kami mampu untuk mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap anggota persekutuan yang ada. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan, doakan setiap ibu-ibu dalam tugas dan pekerjaan mereka setiap hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam tanggung jawab mereka. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati,
sehingga mereka dapat melaksanakan semuanya itu dengan baik meskipun banyak tantangan. Mampukan kami untuk memiliki hati yang kuat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa mendoakan Ibu Elizabeth Sesatosuli yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan, menolong dan memberkati mereka, sehingga hamba-Mu tetap sehat, tetap kuat di dalam iman, dan akan menikmati kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan anak kami Valdes, yang juga dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong, dan Tuhan yang akan terus menyatakan pemulihan baginya. Kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, mampukan kami untuk terus memandang kepadamu Tuhan, agar kami tidak mudah memadamkan roh yang ada di dalam kehidupan kami, tetapi kami akan terus bangkit dengan semangat yang baru untuk menyalakan api roh Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu memiliki semangat, memiliki hati yang gembira, yang akan menjadi obat yang manjur di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk selalu hidup dalam ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, berkatilah rekan-rekan persekutuan yang ada di tengah-tengah persekutuan ini, dari ketua sampai ke semua anggota. Biarlah boleh bergandengan tangan bersama-sama melayani Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat, kami akan tidur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami aman dalam naungan kasih Tuhan. Izinkan kami besok pagi bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, hamba mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Ya, tetap semangat menjalani kehidupan ini meskipun kita di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Ya, jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.